kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi genetik. Ya, materi genetik pertama dari hereditas, berarti penurunan sifat-sifat genetik dari orang tua ke anak. Ilmu yang mempelajari hereditas disebut genetika. Teori pewarisan sifat atau hukum-hukum hereditas pertama kali dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1922 sampai 1984. Mendel berpendapat bahwa sifat-sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui faktor penentu. Seperti cupang berikut. Ya, pada saat pendapatan Mendel diakui kebenarannya, beliau sudah wafat. Hal itu dikarenakan pada waktu diterbitkan buku yang memuat pendapat beliau pada tahun 1966, dunia ilmu pengetahuan belum dapat menunjukkan bentuk maupun susunan sifat keturunan yang oleh Mendel disebut sebagai faktor penentu. Analisis secara kimia dari sel menunjukkan bahwa di dalam sel terdapat senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Selanjutnya nukleoplasma. Nukleoplasma mengandung bermacam-macam bahan kimia seperti larutan fosfat, gula ribosa, protein, nukleotida, asam nukleat, serta garam-garam mineral. Selain zat-zat tersebut, perlu diketahui bahan dasar nukleus adalah protein yang khas yang disebut protein inti atau nukleoprotein. Nukleoprotein dibangun oleh senyawa protein dan asam nukleat. Dari beberapa macam asam nukleat yang ada hubungannya dengan hereditas ada dua, yaitu DNA, RNA, dan DNA. Ya, tiga ternyata ya. 3A. Ya, terima kasih. Iku dah lakon 3, terima kasih. Sudah. Terus, iya. Yang kedua, replikasi DNA. Kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal atau replikasi disebut kemampuan autokatalitik. Kemampuan DNA membentuk molekul kimia lain dari sisi atau sebagian rantainya disebut kemampuan heterokatalitik. Ada 3 hipotesis tentang terjadinya replikasi DNA, yaitu sebagai berikut: A. Teori konservatif, B. Dispersif, C. Semi-konservatif. Peristiwa replikasi DNA pertama kali diuji pada tahun 1957 oleh Taylor dan kawan-kawan. Replikasi berlangsung pada sel-sel muda saat interfasi pada pembelahan mitosis. Proses replikasi DNA ini melibatkan beberapa enzim, antara lain helikase, polimerase, ligase. Ya, selanjutnya kita menuju ke RNA. Seperti halnya DNA, RNA mempunyai daya absorpsi maksimum terhadap sinar violet dengan panjang gelombang kurang lebih 260 mili-mikron, serta warnanya bersifat basah. Menurut peranan dan tempatnya ada 3 macam RNA sebagai berikut. Antara lain adenia nukleotida, guanin nukleotida, sitosin nukleotida, dan timin nukleotida. Ya, tokoh dalam materi ini salah satunya adalah Rosalind Franklin. Ya, bisa dicari di Google ya teman-teman. Menurutnya, struktur kimia atau gen yang berupa tangga berpilin tersusun dari A. Gula dan fosfat sebagai induk atau ibu tangga, B. Basa nitrogen dengan pasangan tetapnya sebagai anak tangga. RNA bertanggung jawab membentuk protein serta mengontrol sifat-sifat keturunan. DNA merupakan komponen penyusun gen. DNA banyak terdapat di dalam inti sel dan sedikit terdapat mitokondria, kloroplas. Jadi gen yang disebut faktor penentu zaman Mendel itu akhirnya dapat diketahui struktur kimianya dan disebut DNA. Ya, sekian dari saya.
Jika ada kesalahan kata atau tutur saya yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, mohon maaf. Dan jangan lupa guys ya, jika Anda kurang memiliki suatu peliharaan, monggo di sini. Lihatlah ya. Keindahan ikan cupang ya. Bisa dicek langsung ini, Lightning Beta Malang. Loh, ya. Oke guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. RNA. 1. RNA duta disebut juga mRNA messenger RNA, dibentuk oleh DNA di dalam nukleus dan berperan membawa kode genetika dari DNA. Yang kedua, RNA ribosum, dibentuk oleh DNA banyak terdapat di ribosum. Yang ketiga, RNA transfer, dibentuk oleh DNA berada dalam sitoplasma dan berperan mengikat asam amino. E. Peran DNA dan RNA dalam sintesis protein. Yang pertama, transkripsi, pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA yang dengan bantuan enzim RNA polimerase. Tahapannya, yang pertama, RNA polimerase melekat pada molekul DNA sehingga menyebabkan sebagian dari double helix terbuka. Yang kedua, akibat terbukanya DNA, basa-basa pada salah satu menjadi bebas sehingga memberi kesempatan basa-basa pasangannya menyusun kembali. Yang ketiga, mRNA yang sudah selesai dicetak akan meninggalkan inti sel menuju sitoplasma dan melekat pada ribosum. Yang kedua, translasi. Tahapannya adalah yang pertama, pemindahan asam amino dari sitoplasma ke ribosum dilakukan oleh tRNA. Yang kedua, AAA MD diikat oleh tRNA untuk dibawa ke ribosum. Yang ketiga, ujung bebas tRNA memiliki 3 basa nitrogen di salah satu sisi yang dapat mengikat asam amino tertentu yang telah diaktifkan. Keempat, mRNA telah melekat di ribosum. Yang kelima, tRNA yang telah melepaskan asam amino kemudian meninggalkan ribosum. Kode genetik. Kode genetik ialah salah satu cara untuk menetapkan jumlah serta urutan nukleotida yang berperan dalam menentukan posisi yang tepat dari tiap asam amino dalam rantai peptida yang panjang. Marshall W. Nirenberg, Hart Goblin, Corona dan Robert W. Holly tahun 1968 menerima hadiah Nobel karena menciptakan kode genetik dengan membuat mRNA buatan. F. Gen. Gen dianggap sebagai satuan terkecil di dalam sel yang berperan menentukan hereditas atau sifat keturunan. Istilah gen dipopulerkan oleh Wilhelm Johansen 1909. Ahli fisiologi tumbuhan dan ahli genetika Denmark. 1. Komponen penyusun gen. Ada 3 komponen penyusun gen yaitu sebagai berikut. 1. Rekon, 2. muton, 3. sistron. Pada tahun 1963, penghargaan Nobel dihadiahkan kepada Francois Jacob dan Jacques Louis-Monod dan André Michel Wolff karena menemukan gen struktural dan gen regulator dari hasil penelitian mereka pada bakteri Escherichia coli. Fungsi gen. Gen memiliki fungsi sebagai berikut: mengatur perkembangan dan metabolisme individu, menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Thomas H. Morgan, seseorang ahli genetika dan embriologi dari Amerika Serikat, mengemukakan pendapat bahwa gen adalah substansi hereditas, yaitu suatu kesatuan kimia yang memiliki sifat sebagai berikut. Gen merupakan zarah tersendiri yang kompak di dalam kromosom. Gen mengandung informasi genetik. Gen dapat menduplikasi diri pada peristiwa mitosis atau pembelahan sel, yang artinya gen dapat membelah menjadi 2 bagian yang sama persis sehingga dapat menyampaikan informasi genetik kepada sel generasi berikutnya. Setiap gen menduduki tempat tertentu dalam kromosom. Lokasi khusus yang ditempat dengan gen adalah disebut lokus gen. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya. Berarti dalam kromosom homolog juga terdapat lokus gen-gen yang bersebelahan pada kromosom homolog dan disebut alel atau pasangan gen.
Secara garis besar, struktur kromosom terdiri atas sentromer dan lengan. Sentromer atau kinator adalah bagian dari kromosom tempat melekatnya benang-benang spindel yang berperan menggerakkan kromosom selama proses pembelahan sel. Berdasarkan jumlah sentromer, kromosom dibagi menjadi 3, yaitu monosentris, disentris, dan polisentris. Monosentris adalah kromosom yang hanya dimiliki 11 sentromer. Disentris adalah kromosom yang memiliki 2 sentromer, dan polisentris adalah kromosom yang memiliki banyak sentromer. Selain itu, ada blok kromosom yang tidak memiliki sentromer, disebut asentris. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom terbagi menjadi 4, yaitu telosentrik, akrosentrik, metasentrik, dan subsentrik. Telosentrik adalah jika sentromer terletak di ujung lengan kromosom. Akrosentrik jika sentromer terletak di dekat ujung kromosom. Metasentrik jika sentromer terletak di tengah-tengah antara kedua lengan. Submetasentrik adalah jika sentromer terletak agak di tengah sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Lengan atau badan kromosom adalah bagian kromosom yang mengandung kronomena atau pita berbentuk spiral di dalam kromosom. Selubung pembungkus kronomena disebut matriks. Bagian kronomena yang mengalami pembelahan disebut kromomer. Kromomer berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan disebut lokus gen. Granula kecil, butir-butir disebut kromiol. Nah, bagian ujung kromosom yang menghalangi bersambungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya disebut telomer. Sedangkan bagian yang merupakan tambahan pada ujung kromosom disebut satelit. Nah, kita menuju pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk macam kromosom. Nah, jadi menurut bentuknya, kromosom digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu bentuk bulat, cerutu, koma, batang, huruf V, dan L. Jadi di atas adalah penjelasan dari kelompok kami. Apabila teman-teman kurang paham, bisa dibaca sendiri ya di buku atau cari link di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.